حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sudah sering kali dibahas bahwa syahadat itu kita lafalkan berkelanjutan. Artinya dari syahadat tentang Allah dilanjutkan dengan syahadat tentang Rasulullah. Kalau kita ulangi itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi la ilaha illallah itu menandakan bahwa satu-satunya yang diilahkan itu cuma Allah. Maka dalam bahasa Arab di kalimat la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat. Nafi itu tidak, isbat itu menetapkan. Ini sudah hampir setiap kali dibahas itu. Jadi katakan terhadap apa saja yang diilahkan itu menjadi tidak ini, tidak itu, tapi kemudian ditetapkan hanya Allah. Tapi karena melafalkannya jadi satu, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, maka Nabi Muhammad itu kita imani sebagai utusannya Allah. Al-imanu bi annahu mursalun min indillahi. Nah kalau dari lafal itu tadi, al-imanu bi annahu mursalun min indillahi, berarti kalau digandeng dengan yang pertama tadi, berarti dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur yang boleh dituhankan. Ternyata nanti kita ketemu di banyak ucapan-ucapan ya yang oleh penulis kitab Tauhid itu dianggap menjurus kepada kesyirikan. Ucapannya itu. Jadi saya ulangi, syahadat tentang Nabi itu meyakini sebagai utusannya Allah sehingga unsur-unsur untuk dituhankan tentang Muhammad itu tidak ada. Kalau pakai bahasa kitab itu unsur-unsur rububiyah dan unsur-unsur uluhiyah. Saya rasa ini sudah menjadi bagian dari milik kita. Rububiyah dan uluhiyah tidak ada. Sehingga intinya di tauhid itu hak-hak yang merupakan miliknya Allah jangan ditarik-tarik menjadi miliknya manusia. Bahkan sebutan-sebutan saja yang itu sebutannya untuk Allah tidak diperbolehkan dipakai untuk menyebut untuk manusia. Nah malam hari ini menyajikan satu hadis yang dibahas dalam kitab Tauhid itu. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Hadis itu bunyinya begini, pendek ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kalian itu mengatakan apa? At'im rabbaka wa wadhi rabbaka. Di situ ada kalimat Rabbaka. Kalau diterjemahkan bebas, Rabbaka itu Tuhanmu. Ya.
Saya ulangi, Nabi SAW melarang la yaqul ahadukum ad'im rabbaka wa waddi rabbaka. Ini ada pembantu, ini ada yang dibantu. Taruhlah mungkin ini pembantu sama juragannya. Ada orang lain yang ngomong sama pembantunya tadi. Kalau pakai bahasa Arab, kata Nabi tadi tidak boleh ad'im rabbaka wa waddi rabbaka. Bahasa Indonesianya, Mas, Mbak ya, siapkan makanan atau siapkan air untuk wudhu dan mandi. Untuk siapa? Rabbaka. Menyebut tuannya tadi menjadi Rabbaka dalam istilah bahasa Arab tidak boleh sama Nabi, karena Rabbaka ini konotasinya Allah. Begini saja itu dibahas. Gitu. Makanya tadi di awal saya sebutkan hal-hal yang miliknya Allah, itu jangan ditarik-tarik diberikan kepada manusia. Jadi saya ulangi, dalam bahasa kita ini ada pembantu, ini ada juragan. Seorang A ngomong sama pembantu, siapkan hidangan makanan atau siapkan untuk air mandi atau wudhu, Rabbaka. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Gusti pengiranmu. Tapi lafal bahasa Arab dipakai Rabbaka. Nah, dalam catatan bahasa Arab, Rabbaka ini konotasinya Allah. Ya. Nah, penjelasannya mengapa tidak boleh Rabbaka, ad'im Rabbaka, wa waddi Rabbaka. Penulis kitab Tauhid itu ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kelemahannya ada dua setidak-tidaknya. Satu, yuhinu ma'nan fasidan binismati li kalimati Rabb li'anna Rabb min asma'illah. Jadi menimbulkan pemahaman makna yang rusak. Ini menyebut orang pakai kalimat Rabbaka, itu bisa kacau makna dari Rabbaka tadi, karena Rabbaka adalah nama Allah, dan itu diambil untuk menyebut manusia. Ini tauhid. Ya. Loh, mana syiriknya? Orang kadang-kadang tanya begitu. Tapi lafal yang keluar dari lisannya itu sudah kandungannya al-alfad asyirikiyah. Lafal-lafal kesyirikan. Maka fenomena kesyirikan, madzahiru syiriki itu variasinya banyak sekali. Orang kalau tidak mendalami dikiranya mana syiriknya, enggak ada, saya enggak menyembah siapa-siapa. Tapi dengan melafalkan itu konotasinya sudah menjadikan seorang A tadi itu sebagai tandingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tak potong dulu, saya ngomong pakai bahasa Indonesia separuh, saya rasa jenengan bisa meneruskan tentang syirik ya. Nah, bahasa Indonesia begini tentang syirik itu. Syirik itu halus, lembut, ibarat semut hitam, teruskan. Merayap di batu hitam di gelapnya malam. Saya ulangi, semut hitam merayap di batu yang hitam di gelapnya malam. Kalau tidak ada lampu kita bisa tahu semutnya, Pak? Enggak tahu. Tapi ada enggak? Ada. Yang memberi penilaian begitu adalah sahabatnya Nabi Ibnu Abbas. Memberikan makna tentang al-andad. Al-andad wa asyirk. Andad itu tandingan Allah, itu syirik. Akhfa min dabi min namal ala sofa isauda fi dhulumatil lail. Ibarat semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Bahwa antakul. Nah, ini diberi contoh. Ada banyak contoh tapi kita ambil satu saja. Orang mengatakan wallahi wa khayati kaya fulan. Demi hidupku, demi hidupmu, demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu. Wallahi wa khayati kaya fulan. Demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu. Jadi sumpah tapi gandeng antara nama Allah dengan nama manusia. Jangankan nama saya atau nama Anda. Nama Rasul saja dalam pakai disumpah digandeng, boleh enggak Pak? Enggak boleh. Tapi ada enggak orang sumpah begitu? Demi Allah, demi siapa? Rasul. Orang yang sumpah itu enggak menyadari Pak, dikiranya semakin mantep.
itu tidak bisa membedakan hakikatnya, zatnya Allah itu siapa, haknya Allah itu apa, dan Nabi Muhammad itu siapa. Nabi Muhammad sendiri bertanggung jawab kepada Allah. Sehingga di tauhid itu sebutan-sebutan yang miliknya Allah jangan disematkan, ditarik-tarik, diberikan kepada Nabi sekalipun. Nanti ada kitab yang lain lagi yang dibahas. Judulnya kitab itu Syarhu Usuli Thalatha, ada 65 judul. Dalam kitab itu salah satunya disebutkan Annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Dalam bahasa kita sesungguhnya Allah itu tidak ridho. Nah coba. Allah itu tidak ridho kalau Allah itu disirikan. Baik dengan malaikat sebagai makhluk Allah yang terdekat maupun dengan siapa? Nabi. Jadi jangan disama-samakan antara haknya Allah dan haknya malaikat dan juga haknya siapa? Nabi. Makanya menyebut Rabbaka tadi oleh Nabi tidak diperbolehkan. Mengapa? Dianalisa oleh Al-Utsaimin bahwa yuhinu maknan fasidan binismati kalimati Rabb. Itu akan menimbulkan makna yang sangat rusak. Karena Rabb tadi, Rabbaka tadi hakikatnya disematkan untuk Allah tapi ditarik-tarik diberikan kepada manusia. Saya ulangi, ini yang Rabbaka, bukan Rabbi, bukan Rabbuhu, bukan Rabbuhum. Nanti jenengan cari perbandingan di Quran yaitu surat 12 ayat 23. Ya, nanti aja. Tapi disiapkan dulu supaya nyambung ya. Surat berapa tadi, Pak? 12. Ayat yang ke-23. Jadi itu alasan yang pertama. Yang kedua, dari segi dari segi arti memberikan kesan apa? Ada penghinaan. Kalau ada Rabb, ada marbub. Annahu yash'urul abdu awil amatu bidhulli annahu idha kana sayyid rabban kana al-abdu wal amatu marbuban. Kalau sampai menggunakan Rabbaka berarti ada yang menyembah, ada yang disembah. Padahal ini sesama siapa tadi? Manusia. Ilustrasinya tadi antara pembantu sama juragan. Kalau sampai pakai Rabbaka itu berarti ada yang marbub. Ada yang marbub, ada yang Rabb. Ya Rabban. Idza kana as-sayyid Rabban. Sayyid tuanya tadi menjadi Rabban, kemudian al-abdu marbub. Hambanya tadi berarti menghamba kepada tuanya tadi. Karena pakai kalimat Rabbaka. Nah, tapi yang dilarang itu Rabbaka tadi. Bagaimana dengan kalimat Rabbi, Rabbuha, Rabbuhum? Nah, dalam bahasa yang berbeda, itu jenengan bisa buka surat apa tadi? 12 ayat 23. Jadi yang dibahas itu Rabbaka, tapi ini diaturi surat 12 ayat 23 tadi kalimatnya Rabbi. Kalau Rabbi enggak apa-apa karena Rabbi itu maknanya tidak selamanya Allah, tapi kalau Rabbaka sudah konotasinya semuanya adalah Allah. Begitu telitinya ya penulis kitab Tauhid itu menyuplik hadis-hadis yang lafal-lafal kemungkinan kandungannya ada kesyirikan tadi. Apa bahasa Indonesianya? Surat 12 ayat 25. 23. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Ya. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Jadi perempuan yang Nabi Yusuf berada di tempat itu menggoda Nabi Yusuf. Caranya bagaimana? Monggo. Dan dia menutup pintu-pintu. Terus? Lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Ya. Jadi ini disampaikan di Quran ada kisah seperti itu. Warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab. Semua pintu ditutup. Kenapa kok ditutup? Ya, pakai logika kan bisa paham. Ya. Tidak ada orang dan perempuan itu menggoda dengan cara pintunya ditutup dulu. Maksudnya? Gak ada orang melihat. Supaya Yusuf tadi tidak apa? Keluar. Tidak kabur. Ya.
Nah itu loh. Mudah-mudahan anak cucu kita itu imannya seperti Nabi Yusuf ya. Amin. Lalu dia mengatakan apa perempuan tadi? Monggo. Marilah mendekat kepadaku. Jawabannya Nabi Yusuf. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Terusnya. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah yang diterjemahkan tuanku itu maknanya siapa itu? Tuanku siapa maksudnya? Juragan. Lah ya juragan. Hubungannya dengan perempuan tadi apa? Suami. Suaminya. Itu di sini dipakai kalimat apa? Innahu Rabbi. Nah itulah maksud saya ambil kata-kata Rabbinya. Oh kalau begitu Rabbi di dalam kata-kata itu tidak konotasinya maknanya siapa? Allah. Tapi siapa maknanya tadi? Juragan. Suami. Juragan tadi juragan. Innahu Rabbi sesungguhnya dia itu Tuanku tadi adalah memperlakukan aku dengan baik. Ya. Kamu kok menggoda aku gitu loh maksudnya. Jangan diteruskan teganya. Nah begitu ya. Itu. Jadi tapi yang saya ambil memberikan perbandingan kepada panjenengan. Kenapa di hadis tadi Rabbaka tidak boleh, tapi di sini ada Robbi kok boleh. Maknanya bukan semata-mata Allah, tapi di situ Robbi maknanya siapa tadi? Tuanku juragan. Beda sama Rabbaka. Nah berikutnya, kalau Rabbaka at'im Rabbaka wawadhi Rabbaka itu tidak boleh sama Nabi, disuruh mengatakan apa? Fakul sayyidi wa maulaya. Nah yang ditoleransi adalah akan lebih baik kalau pembantu tadi menyebut tuannya itu pakai kalimat apa? Sayyid. Nah ini saya perlu ungkap tuh kalimat sayyid itu maknanya apa? Hah? Mudah-mudahan tidak salah paham ya. Rabbaka tidak boleh Pak. Tapi malah Nabi menyuruh falyakul sayyidi walyakul sayyidi. Hendaklah kamu mengatakan sayyid saja, jangan Rabbaka. Ternyata sayyid itu maknanya ada macam-macam. Nah itu loh. Ya, sehingga tidak ada kalimat sayyid itu yang konotasinya Allah itu tidak ada. Yang Rabbaka ada. Yang Rabbi tadi tidak selamanya konotasinya itu Allah. Tapi sayyid tidak ada mengarah pada itu kepada siapa? Allah. Nah sekarang saya terangkan sayyid. Jadi sayyid itu ada beberapa makna. Ya. Wasayyid yutlaku ma'anin minha ada berapa makna. Setidak-tidaknya ada 3. Pertama adalah al-malik, penguasa. Apa tadi Pak? Penguasa. Dari mana kita bisa tahu? Nabi sendiri dawuh ana sayyidu. Nah, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini tuannya anak Adam. Penguasanya anak Adam. Sebatas anak Adam saja. Tapi hadis ini dalam konteks apa? Nah ini loh. Nah ini kadang-kadang saya mendengar, mohon maaf, ilmu saya tidak banyak. Saya mendengarkan beberapa asatidz itu ceramah di YouTube itu mengatakan bahwa loh Nabi sendiri mengatakan sayyid. Saya itu sayyid. Berarti boleh dong. Nah nanti dulu. Nabi menyebut sayyid tadi dalam konteks apa? Hari kiamat, tapi dalam kaitannya dengan apa? Syafaat. Kapan hari sudah dibahas prosesnya orang memperoleh syafaat itu, urut dulu ya. Ini saya selipkan tentang syafaat. Syafaat itu pada hakikatnya miliknya siapa? Milik Allah atau milik Nabi? Milik Allah. Tapi Nabi bisa nggak memberi syafaat? Dengan izin Allah. Enggak. Jangan itu dulu. Nabi bisa nggak memberi syafaat? Bisa. Prosedurnya gimana? Ya, kita bisa mengatakan begitu karena ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya nggak bisa. Maka orang Islam itu di luar konteks ini wajib mengerti tentang 3 hal. Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama pakai dalil. Semula orang tidak ngerti. Kalau mengerti tentang Allah nggak pakai dalil, keliru tadi. Paham tentang Nabi nggak pakai dalil, keliru. Pakai filsafat, pakai ini, pakai dilala. Agama juga begitu.
Nah, sekarang membahas sayyid juga pakai dalil. Ternyata sayyid tadi maknanya al-malik, yaitu apa? Penguasa. Dawuhnya Nabi sendiri, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini sayyidnya anak Adam. Loh, Nabi kok menyebutkan dirinya sayyid? Iya. Kaitannya apa? Tadi saya menyebut syafaat. Prosedurnya bagaimana? Nabi Adam suruh menghadap Allah, tidak mau. Nabi Adam menyuruh datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak mau. Ini panjang Pak hadisnya, tapi saya ringkesnya saja pakai bahasa Indonesia. Nabi Nuh menyuruh datang ke Nabi Ibrahim. Urutan berikutnya. Nabi Ibrahim juga tidak mau. Nabi Ibrahim menyuruh datang ke Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak mau. Nabi Musa menyuruh ke Nabi Isa. Nabi Isa tidak mau. Lalu Nabi Isa menyuruh datang ke Nabi Muhammad. Proses yang ditempuh oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, dalilnya Nabi Muhammad terhadap Allah dalam keadaan bersujud, lalu didhawuhi, ya Muhammad, irfa ra'saka, angkat kepalamu, wasal tu'to, kamu minta, permintaanmu akan diberi, ya, fakul yusma, kamu ngomong, omonganmu didengar, wasfa tu syafa, mintalah kamu supaya bisa memberi syafaat, kamu akan diizini memberi syafaat. Inilah sehingga proses Nabi memberi syafaat itu atas izin Allah dan ridha Allah. Yang diizini siapa? Syafi' Nabi Muhammad yang akan memberi syafaat. Yang kedua adalah masyfu' yang diridhoi. Masyfu' itu siapa? Kita semuanya. Ada syafi', ada masyfu'. Syafi' yang calon memberi syafaat, masyfu' calon yang apa? Menerima. Jenengan dan saya ini syafi' apa masyfu' kira-kira? Masyfu'. Calon memberi syafaat apa menerima? Menerima. Katanya memberi ini tidak memenuhi syarat, katanya. Syaratnya. Jadi dalam konteks hari ini Nabi menyebutkan ana sayyidu waladi Adam itu dalam kaitannya dengan syafaat. Nah itu dengan segala hormat saya, para asatid kemudian menarik kalimat sayyid itu dimasukkan di salawat Nabi. Nanti maksud saya Pak ya. Padahal kalau dirunut dalil yang asal dari Nabi, dari lesannya Nabi tanpa ada tambahan sedikit pun, ada nggak kalimat sayyidinanya? Nggak ada. Makanya saya pernah diprotes sama Ustaz, baca salawatnya nggak pakai sayyidina. Saya jawab, saya baca menurut hadis. Yang saya ketahui, hadis itu tidak ada Nabi mengajarkan pakai kalimat apa? Sayyidina. Dan agama itu harus pakai dalil, bukan pakai akal. Nanti maksud saya Pak ya. Jadi nggak usah diperbincangkan rame-rame. Ya udah baca menurut hadis gitu aja. Perkara orang nggak mau baca menurut hadis itu ya terserah orang itu. Semua terserah padamu. Nah itu. Ya, enak saja Pak, enteng itu. Ya, loh, Nabi kan tidak mungkin menyebut dirinya sayyid, kita lah. Nah itu sudah intervensi akal. Ngerti maksud saya Pak ya? Ya. Sudah akal, bukan dilalang. Karena sahabat jelas, ya Rasulullah amaran Allah an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaik. Nabi, kita kan diperintahkan baca salawat. Gimana lafalnya? Tidak ngerti sahabat itu lafalnya gimana. Dan tidak boleh ngarang. Ya, karena perintahnya jelas. Kalau tak urut itu mulai dari ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu dimulai dari apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Supaya lengkap. Allah bersolawat maknanya tana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Allah bersolawat itu maksudnya adalah Allah memuji nabinya. Loh, Allah kok boleh memuji nabi? Kalau Allah nggak ada yang melarang Mas, terserah. Yang nggak boleh itu sampean ya, begitu loh. Ya, benar Pak ya? Iya. Kalau Allah terserah. Saya kasih perbandingan. Allah sumpah dengan matahari boleh nggak? Boleh. Demi bulan boleh nggak? Boleh. Jangan boleh nggak? Nggak boleh. Nah itu contohnya. Allah nggak ada yang larang. Orang mau dihidupkan, mau dimatikan, terserah. Siapa yang menghalang-halangi? Nggak ada. Ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian para malaikat juga begitu bersalawat. Nah, penduduk bumi yang muslim diperintah supaya lengkap. Itu loh ada hambaku Muhammad kata. Kamu baca salawat kepadanya. Nah sahabat tidak paham gimana caranya. Ya, kata sahabat, fa inna salam qad arafna.
Kalau kami menyampaikan salam kepada engkau itu sudah mengerti. Ketemu engkau, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum. Salamatnya gimana? Ya, lalu Nabi mengajari. Qulu, tirukan omongan saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Jadi yang tidak bisa dibantah, ya bukan cari pembantahnya Anda. Semua hadis yang rawahu siapapun itu tidak ada kalimat pakai apa? Sayyidina. Jangan dipisah, dipilah-pilah Pak. Oh, saya nggak pakai Sayyidina memang golongan yang ini. Jangan. Keliru. Tambah keliru. Bener tambah keliru. Nah ini enggak. Ya. Jawab aja ini yang menurut hadis. Makanya sering saya kasih perbandingan. Kalau sholat caranya mengajarkan Rasulullah itu diperagakan. Takbirnya, rukuknya, sujudnya, bacaannya. Kalau haji dan umrah itu diperagakan. Betul Pak ya? Tapi begitu salawat itu dilafalkan saja. Pakai lafal. Gini. Allahumma sholli tirukan. Nah. Jadi jangan intervensi pakai akal. Jadi ibadah dan akidah itu nggak bisa dipakai intervensi akal. Saya ulangi. Satu. Saya tadi maknanya apa Pak? Loh, tadi kan saya ngomong berpanjang-panjang tadi ya. Penguasa. Yang bilang gitu tadi siapa? Nabi. Bahasa Arabnya ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini sayyidnya anak Adam. Nah, itu satu. Dua. Ternyata sayyid itu maknanya az-zauj. Suami. Nah, ini kan aneh itu ya. Baru kali ini mungkin kita dengar. Sayyid itu ternyata maknanya apa? Suami. Ya. Dari mana kita bisa tahu? Nah, tadi di dalam surat Yusuf tadi, surat yang ke-12, ayatnya berbeda, 25. Ya. Jadi sayyid itu maknanya macam-macam. Ya. Yang setidak-tidaknya kita temukan ada 3. Dan yang satunya adalah itu az-zauj. Ada di surat Yusuf ayat yang ke-23. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubrin fa'alfaya sayyidaha. Nah itu. Fa'alfaya sayyidaha latal bab. Ayat 25. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au 'adzabun alim. Ayat 25. Nggih, ayat 25. Monggo. Dan keduanya berlomba menuju pintu. Keduanya itu siapa, Pak? Yusuf sama perempuan itu. Niatnya beda-beda, Pak ya. Yusuf niatnya kemana Nabi Yusuf? Keluar, kabur. Perempuan niatnya? Ngejar. Jangan kejar, gak enak. Jadi ngunci pintu supaya tidak keluar. Yang dilakukan oleh perempuan apa? Monggo. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya dari belakang. Hingga koyak hanya mendapati suami perempuan. Sebentar. Dan keduanya apa? Perempuan tadi menarik bajunya Nabi Yusuf dari belakang sampai robek. Saya tanya, kenapa kok sampai robek, Pak? Ini analisa, enggak diterangkan di sini. Ditarik. Ada 2 kemungkinan. Satu, nariknya terlalu kuat. Yang kedua, bajunya Nabi Yusuf itu sudah memet. Ya. Sudah memet. Ya. Nah, yang saya ambil adalah kalimat sayyid. Ya. Fa'al faya sayyidaha latal bab. Monggo. Dia perempuan itu berkata. Sebelumnya. Mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Ya, jadi begitu buka pintu ternyata suaminya di mana? Suami itu bahasa Arabnya di dalam Quran ini pakai kalimat apa? Sayyid. Jadi jenengan sudah ngantongi 2 makna berkaitan dengan sayyid. Satu maknanya adalah amalik penguasa tadi, dalam konteks ini adalah nabi. Yang nabi itu disebutkan sebagai pemberi syafaat anak sayyidu waladi Adam. Kenapa bukan Nabi Adam? Gitu loh, tadi kan saya sebutkan begitu. Padahal Nabi Adam itu diciptakan Allah sendiri langsung. Kenapa bukan Nabi Nuh? Padahal Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama kali diutus. Nah, dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad, ya.
Yang diambil adalah fa'al faya sayyidaha. Sayyid di situ maknanya apa tadi? Suami. Maka balik ke hadis yang di depan tadi Pak, Bukhari Muslim tadi menyebutkan Nabi melarang supaya kalau orang mengatakan at'im rabbaka, berikanlah siapkan makanan untuk Gusti pangeranmu, rabbaka ya. Wawaddi rabbaka, siapkan air untuk mandi atau wudu untuk rabbaka. Itu tidak boleh karena menggunakan kalimat robbaka, tapi tadi sudah saya beri contoh, Robbi boleh nggak? Boleh, karena Robbi maknanya tidak semuanya Allah. Lalu yang ditoleransi adalah pakai kalimat apa? Sayyid. Nah ternyata kita temukan Sayyid itu sudah ketemu dua. Satu maknanya penguasa, yang satu maknanya suami. Ada di surat Yusuf ayat 12. Fa'al faya sayyidaha. Maka kedua-duanya mendapati suaminya di depan pintu. Itu cara Jawanya apa? Kepotokan ya, konangan. Kamu ketahuan, nah itu loh. Nah. Qalat ma jaza'u man arada bi ahli kasu'an illa ayyusjana au adzabun alim. Apa? Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang-orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu? Yeah. Selain dipenjara atau dihukum dengan siksa yang pedih. Tapi jenengan dan saya dari dalam Al-Quran pernah diceritakan Pak, Nabi Yusuf di penjara nggak Pak? Penjara. Kasus apa? Dalam kasus apa di penjara? Itu fakta apa fitnah? Ya, saya tidak mempelajari secara detail, tapi berikutnya katanya riwayatnya Nabi Yusuf itu pernah diangkat jadi pejabat. Padahal sebelumnya dia apa kan? Di penjara. Bedanya dengan orang sekarang begitu, jadi pejabat dulu, lalu lama-lama dia apa kan? Masuk penjara. Diwali. Iya kan. Ini kalau orang baik itu biasanya di penjara dulu, lama-lama bisa jadi pejabat. Di negara tetangga kita ini kan juga ada. Dulu dikoyo-koyo, dituduh ini macam-macam ya. Lalu ketika masih produktif, masih dinamis, kritis sekali terhadap penguasa. Ya, tuduhannya macam-macam. Bahkan di penjara berkali-kali. Sekarang jadi pemimpin. Mana itu Pak? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Jadi inilah di luar konteks ini itu kita tidak usah pesimis, tidak menutup kemungkinan ketika masyarakat di mana-mana sudah rusak, nanti Allah akan memunculkan orang-orang yang bisa dipercaya dan orang-orang itu menjadi menjadi orang baik yang bisa membawa kebaikan banyak orang. Teorinya memang orang yang membawa kebaikan dan kebenaran itu selalu dimusuhi, betul Pak ya? Nanti dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah itu jenengan ketemu ada a'da tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Dan itu enggak terbantah. Enggak terbantah. Loh, siapa Pak yang memusuhi tauhid? Setan. Setannya siapa? Dari unsur manusia dan jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari unsur manusia dan unsur jin. Berarti setan dari unsur manusia ada enggak? Ada. Tapi jenengan dan saya tidak boleh cari siapa setannya. Kalau nanti sampean maki-maki, dia akan jawab, sesama setan tidak boleh memaki-maki. Melempar. Alam. Yang terakhir kalimat sayyid itu syariful muta'. Maknanya orang yang punya kedudukan tinggi. Orang yang dianggap bijaksana, orang yang dianggap bisa memberikan nasihat dan sebagainya, itu bisa dalam bahasa muhadatsah sehari-hari bisa disebut apa? Sayyid. Mohon maaf, khusus Nabi. Nah, ini agak beda. Ada orang-orang datang ke Nabi ngomongnya begini, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina, ya sayyidana wabna sayyidina. Ada kalimat sayyid enggak itu? Ada. Saya ulangi, nanti saya terjemahkan. Ini ada rombongan yang datang, hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, dengan sanad yang cukup jayyid, ya.
Orang ini datang Pak, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina, ya sayyidana wabna sayyidina. Bahasa Indonesianya, Nabi engkau ini adalah orang paling baik di antara kita dan putranya orang paling baik di antara kita. Benar gak Pak? Menurut keyakinan kita bahwa Nabi ini orang paling baik dan putranya orang paling baik. Benar Pak ya? Ya. Dipilih sama Allah kan? Ya. Ya. Dilanjut, ya sayyidana wabna sayyidina. Sayyid itu maknanya apa? Dalam mukhadasah sehari-hari, syariful muta' tadi, orang yang dianggap punya kedudukan tinggi, yaitu apa? Tuan. Jadi kalimat saya itu boleh dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tuan. Ya. Tapi ini, lafal ini disampaikan ke Nabi. 2 poin tadi. Itu kalau ukuran panjenengan dan ukuran saya, tidak salah. Memang Nabi itu orang paling baik di antara kita. Betul Pak ya? Ya. Dan orang putranya yang paling baik, Tuhan kita. Tiba-tiba Nabi mengatakan, ayyuhan nas qulu biqaulikum wala yastahwiyannakum syaitan. Wahai orang banyak, ya, Anda ngomong biasa saja. Jangan sampai Anda itu ngomong dipleset no setan. Setan bisa memelesetkan manusia dari ucapan enggak Pak? Bisa. Bisa. Ya. Wala yastahwiyannakum ana Muhammad, coba, ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu. Nabi itu menyebut dirinya tidak lepas dari 2 ini. Ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu. Ya. Dan banyak hadis-hadis sahih yang menerangkan ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu. Ini terusnya ini yang penting Pak. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu bi. Aku tidak senang Anda itu mengunggul-unggulkan aku, meninggi-ninggikan aku di atas kedudukan sebutan yang Allah sudah berikan kepada aku. Habis waktunya. Nah, Habis 4 menit. ya sih. Ya. Jadi Nabi tidak suka, sehingga jenengan beragama itu bukan menurut persepsi kita, tapi menurut siapa? Nabi. Di hadis yang lain mengatakan man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu abduhu wa rasuluhu. Ya, di hadis yang lain mengatakan la tutruni kama atratina nasara Isa bin Maryam innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Dan itu sahih sekali. Nah, maka Nabi tidak mau. La ma uhibbu an tarfa'uni. Aku tidak senang kamu itu mengunggul-unggulkan aku di atas kedudukan yang Allah sudah berikan kepada aku. Bedanya dengan kita Pak, kalau kita diunggul-unggulkan orang itu mungkin keluar dari masjid ini kopiahnya nggak cukup. Gerak irungi. Ya, di situ ini Nabi khawatir dan dengan beragama itu, ya, Allahu a'lam, ya. Habis. Jadi variasinya tauhid itu macam-macam. Mudah-mudahan kita diberi rahmat barokah hidayah Allah SWT. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.